kasih sudah mau saya repotkan, jangan saya repotin lagi. Nah ini Mbak Risa, kemarin kan kita sudah melakukan observasi pembelajaran, saya sudah mengamati jalannya pembelajaran jenengan. Nah kira-kira ketika saya observasi, perasaannya Mbak Risa seperti apa? Perasaan saya itu senang Bu, karena kalau diobservasi kan saya mengajar, jadi itu ada yang menilai saya. Jadi ketika saya masih kurang, nanti saya dikasih masukan. Ketika saya kebablasan, nanti saya juga dikasih masukan. Jadi itu sangat bermanfaat bagi saya, karena ada yang mengobservasi, itu suatu kebanggaan buat saya, karena saya bisa nanti dikasih banyak-banyak masukan. Ya. Untuk flashback nih Mbak, flashback aja. Kemarin itu waktu pembelajaran ya, kemarin itu kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Mbak Risa ini apa? Tujuan pembelajaran saya untuk yang pertama, dari anak yang belum tahu menjadi tahu atau berproses. Dari anak yang belum bisa untuk menjadi proses menjadi bisa. Jadi contohnya kemarin kan saya mengambilnya materi senam lantai. Jadi anak itu biasanya paling takut itu materi senam lantai, karena katanya takut cedera atau gimana. Itu kan resikonya lebih besar Bu. Jadi anak itu dari awal kan belum tahu gerakannya gimana, langkahnya gimana. Setelah saya kan itu ambil materinya, pembelajarannya melalui tayangan video. Selain melalui tayangan video juga saya praktek. Jadi anak itu dari yang belum tahu, contoh dari posisi awal, posisi saat mengguling sampai saat posisi akhir, itu jadi anak sudah tahu setelah melihat tayangan video atau melihat praktek. Jadi anak itu tahu prosesnya. Terus kemudian dari anak yang takut itu nanti tidak berjalan sendiri. Jadi bisa dibantu teman, bisa dibantu guru. Jadi guru itu selalu mendampingi. Jadi anak itu biar tidak merasa takut. Kemudian teman juga bisa membantu, memberi support, membantu saat waktu bergeraknya itu, seperti itu Ibu. Jadi kalau saya melihat kemarin kan Mbak Risa mengatakan saya mau memakai strategi pembelajaran yang seperti ini. Kemarin juga saya sudah melihat sudah jalan ya, ada penayangan video, kemudian jenengan juga sudah mempraktekkan sendiri. Itu kemarin ada kendalanya nggak Mbak? Itu ya, strategi saya agar anak itu tidak bosan atau tidak monoton Bu. Selain video, kan itu kadang dikasih tayang video agar anak tidak cuma suruh mendengarkan, itu kadang kan bosan. Itu saya kasih selipi permainan. Jadi untuk menarik anak. Contohnya itu waktu pemanasan. Waktu pemanasan kan, anak itu kalau langsung disuruh, ayo lari, males lari. Kalau gitu kan saya kasih permainan dulu, permainannya pemanasannya. Contohnya kan kemarin saya dari senam lantai itu saya ambil permainannya guling-guling pakai bola. Itu anak itu tidak sadar fungsinya permainan itu apa. Itu padahal fungsinya untuk kelentukan. Jadi saling berkompetisi, anak itu jadi tertarik. Jadi bisa tetap ketawa. Jadi kalau pacarnya kalah disorai seperti itu Bu. Jadi kan fungsinya permainan itu juga untuk pemanasan, itu anak tertarik. Kemudian selain itu juga tayangan-tayangan video, anak kan bisa tertarik juga lewat gambar-gambar. Ya seperti itu. Nah, kalau dari yang sebelumnya, kan menerapkan strategi ini waktu kemarin ketika belum menerapkan strategi pembelajaran seperti kemarin, itu kan berarti ada perbedaan. Terus kemarin yang dirasakan itu gimana? Ya, sebelumnya sebelum mengasih sisipan permainan atau tayangan video, anak-anak itu terkadang bosan, tidak tertarik. Jadi kadang, males tuh, kalau tertarik, mati Bu, seperti itu. Kadang itu bisa buat pancingan anakku. Yo, game yuk seperti ini, ya, yuk ini lihat video ini. Jadi anak lebih senang, bisa lebih tertarik. Selain itu juga kita kasih selipan seperti ice breaking, itu anak lebih tertarik. Kalau cuma langsung kita ngajar, ayo pemanasan, lari.
Itu kan anak tidak tertarik ya Bu ya. Langsung kemudian langsung cuma mengajar ini materinya ini, tidak dikasih contoh atau tidak dikasih tayangan seperti itu. Pasti anak lebih tingkatan persentasenya lebih tinggi yang seperti dikasih game, ice breaking seperti itu Bu. Nah, ini Mbak Lisa, kalau dari yang kemarin itu menurut jenengan ada kendala nggak sih waktu penerapan strateginya jenengan itu ada kendalanya nggak? Ya kadang gini Bu, saya kendalanya itu kadang itu murid gojekan seperti itu. Kadang ada yang suruh nonton video itu kadang ada yang nyelelek seperti ganggu temennya, itu juga ada. Terus kadang itu kalau saya pas praktek atau murid sudah praktek, nanti kan teman yang salah itu kadang ditertawakan kan Bu, itu kadang bisa membuat minder anak tersebut. Itu juga kendalanya seperti itu. Kadang takut melakukan gerakan, itu juga kendalanya. Terus itu jadi saya harus berpikir gimana ya agar peserta didik tidak takut. Seperti itu kendalanya. Nah, dari kendala itu Mbak Lisa, harapannya itu misalkan ada anak yang takut, kemudian ada yang tertawakan, itu kan otomatis kurang berkenan ya untuk Mbak Lisa. Kalau Mbak Lisa kira-kira menghadapi seperti itu nantinya pengen diapain sih? Bikin apa? Biasanya gini Bu, untuk teman yang menertawakan itu biasanya itu teman-temannya dikasih hukuman, tapi hukumannya tidak hukuman fisik. Seperti hukuman suruh menyanyikan lagu nasional, lagu wajib, jadi seperti itu. Jadi tidak penerapan seperti hukuman fisik. Kadang teman yang menertawakan itu dikasih suruh menyontohkan. Jadi biar teman yang menertawakan itu kadang aku merasa bisa menertawakan. Nah itu yang menertawakan, ayo kamu coba praktek. Jadi temannya yang menertawakan itu disuruh praktek. Nah dia sudah benar atau pas atau belum, seperti itu. Terus untuk yang anak yang takut nanti bisa dibantu atau didampingi guru bisa, teman juga bisa, seperti itu. Jadi kalau ini dari kemarin ya, sebelum jenengan melakukan pembelajaran dan memakai strategi yang sudah jenengan sampaikan sampai sekarang, sebelum dan sesudahnya, kira-kira kemarin itu jenengan dinilai berapa? Kalau jenengan menilai diri jenengan sendiri, cara jenengan mengajar dan berinteraksi dengan anak, ya saya pengennya dinilai 6 atau 6,5. Jadi nanti kalau ada masukan, Mbak kurang seperti ini, saya jadi bisa termotivasi, saya bisa jadi termotivasi. Oh berarti saya kurang ini ya. Jadi saya untuk punya bergerak untuk saya harus ini ya. Jadi bisa untuk memperbaiki pembelajaran saya seperti itu. Nah, setelah kemarin dengan melaksanakan, kemudian saya juga katakanlah diberi kesempatan untuk mengamati jenengan, kira-kira jenengan merasa sudah dinilai berapa di angka? Oh ya, saya setelah ini saya merasa ada dinilai berapa kira-kira? Ya, setelah diobservasi atau setelah dikasih masukan dari jenengan ya, itu agar saya bisa memperbaiki itu sekitar 7,5 sampai 8. Sebenarnya saya juga nggak memberi masukan, itu hanya dari jenengan sendiri mendengarkan cerita jenengan, kemudian strategi yang ingin jenengan kembangkan seperti apa. Saya hanya istilahnya memancing aja, memancing bahwa sebenarnya jenengan juga ternyata mempunyai kemampuan yang luar biasa. Masih baru belajar. Iya, kita sama-sama belajar ya. Jadi berarti kemarin saya juga sudah sempat melihat itu memang dari runtutan jenengan cara jenengan mengajar, strategi sudah bagus, sudah sesuai dengan apa yang ingin jenengan capai. Kemudian ini maaf Mbak Lisa, umpamanya besok suatu saat berkenan tidak apabila saya kembali lagi untuk mengobservasi, untuk melihat, untuk mengamati dan ingin juga belajar dari jenengan, kira-kira berkenan.
pengen mengetahui cara mengajar strategi. Jadi saya senang sekali. Saya berharap seperti itu. Jadi saya berharap ada yang ngasih masukan, ada yang ngasih tambahan informasi-informasi. Contohnya kan, oh ini kurang seperti ini, kurang seperti ini. Saya lebih senang Bu. Jadi saya itu tidak menganggap diri saya, oh aku bisa. Saya tidak perlu masukan, saya tidak seperti itu. Jadi saya itu perlu sekali masukan-masukan. Oh, ya, terima kasih Mbak Elsa. Berarti kedepannya Jiran masih ingin menerapkan metode-metode strategi yang sama, tetapi dengan meningkatkan apa kira-kira? Karena masih ada anak yang katakanlah mungkin kurang aktif atau mungkin gimana? Itu kurang aktif itu nanti gini, kalau kurang aktif kan itu tidak saya manage. Jadi nanti itu buat PR. Jadi gerakannya buat PR nanti di rumah biar bisa belajar sendiri. Jadi belajar itu tidak harus di sekolah. Jadi di rumah biar mereka juga belajar punya motivasi. Selain itu nanti untuk selanjutnya nanti di cross check lagi. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita cross check kan semisal dari yang belum bisa, oh minggu depan kita cross check lagi ada proses pergerakan. Jadi ada perubahan ada progres. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Iya, Ibu. iya. Di kemudian hari insya Allah kita nanti akan bertemu lagi di kesempatan lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat buat kita.